Guys, juara liga itu prestasi. Juara Liga Champions itu sejarah. Tapi ada satu level yang cuma bisa disentuh segelintir klub di dunia. Level di mana sebuah klub tidak cuma menang, tapi menyapu bersih 6 trofi dalam satu musim. Di video ini kita akan masuk ke sebuah circle eksklusif, circle klub sextuple. Barcelona, Bayern Munchen, dan Paris Saint-Germain. Apa itu sextuple? Sextuple adalah ketika sebuah klub sepak bola memenangkan 6 trofi resmi dalam satu musim kompetisi. Biasanya terdiri dari Liga Domestik, Piala Domestik Utama, Super Cup Domestik, Liga Champions, UEFA Super Cup, dan Trofi Dunia Antar Klub FIFA. Dulu, trofi ini dikenal sebagai Piala Dunia Antar Klub. Kini, peran itu dilanjutkan oleh Piala Interkontinental FIFA. Kedengarannya sederhana, tapi dalam praktiknya, ini adalah pencapaian hampir mustahil, dan hingga saat ini, hanya 3 klub yang berhasil melakukannya. Kita mulai dari pelopor, klub pertama yang membuka pintu circle ini. Sebelum semua piala itu datang, Barcelona adalah klub yang sedang mencari jati diri. Musim 2008-2009, satu nama muncul ke permukaan, Pep Guardiola. Bukan pelatih bintang, bukan legenda bangku cadangan. Dia baru naik dari tim B, masih muda, minim pengalaman, banyak yang ragu, terlalu nekat, terlalu idealis, terlalu percaya pada filosofi. Pep berani mengambil keputusan besar. Ronaldinho dilepas. Deco pergi. Tim dibersihkan, bukan karena mereka buruk, tapi karena tidak cocok dengan arah masa depan. Barcelona saat itu tidak membangun tim untuk menang hari ini saja. Mereka membangun sesuatu yang lebih besar. Sebuah cara bermain sepak bola berbasis penguasaan bola, pergerakan tanpa bola, tekanan tinggi sejak detik pertama, bukan sepak bola reaktif, tapi sepak bola yang memaksa lawan ikut permainan mereka. Dan tanpa banyak yang sadar, fondasi sextuple sedang diletakkan jauh sebelum trofi pertama diangkat. Musim itu, Barcelona tidak menunggu sejarah datang, mereka menjemputnya. Satu persatu, trofi mulai jatuh ke tangan mereka. Di La Liga, Barcelona tampil dominan, permainan rapi, konsisten, hampir tak tersentuh, sampai trofi juara La Liga berhasil didapatkan. Di Copa del Rey, mereka bertemu musuh bebuyutan, final lawan Real Madrid, dan di malam itu, Barcelona bukan sekadar menang, mereka mempermalukan rival abadinya dengan sepak bola yang indah dan mematikan. Trofi kedua lagi-lagi berhasil didapatkan. Supercopa de Espanya hanya menjadi penguat bahwa Barcelona musim itu bukan kebetulan. Supercopa de Espanya akhirnya menjadi koleksi piala mereka pada tahun itu. Tapi puncak segalanya ada di Eropa, final Liga Champions, yang diadakan di Stadion Olimpico di Roma. Manchester United sebagai juara bertahan, menantang Barcelona yang dikomando Pep Guardiola. Semua mata tertuju ke satu nama, Lionel Messi, dan di momen yang tak pernah terbayangkan, Messi mencetak gol sundulan, gol yang tidak hanya menentukan pertandingan tapi mengunci sejarah. Piala Liga Champions ketiga mereka berhasil dibawa pulang. Barcelona belum selesai, UEFA Super Cup berhasil dimenangkannya. Dan di Piala Dunia Antar Klub, Barcelona menutup tahun dengan mengalahkan Estudiantes. Piala Dunia Antar Klub menjadi penutup 6 trofi dalam satu musim, tanpa celah. Tahun 2009 ditutup dengan satu fakta mutlak, FC Barcelona resmi menjadi klub pertama dalam sejarah sepak bola yang meraih SEXTUPLE. Ini bukan cuma juara, karena banyak tim bisa juara, tapi tidak semua tim bisa mengubah sejarah. Barcelona 2009 melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar mengangkat piala. Mereka mengubah cara dunia memahami sepak bola. Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, Puyol, bukan sekadar nama, tapi simbol. Messi, jenius yang lahir dari sistem. Xavi, otak permainan. Iniesta, jiwa di lapangan. Busquets, fondasi yang sering tak terlihat. Puyol, pemimpin tanpa kompromi. Barcelona memperkenalkan sepak bola yang bukan bergantung pada fisik semata, penguasaan bola, posisi, tekanan tinggi, sepak bola yang membuat lawan lebih sering mengejar daripada menyerang. Sejak 2009, akademi di seluruh dunia mulai meniru Barcelona. Pelatih muda belajar filosofi, klub besar ingin punya identitas. Bukan sekadar menang, tapi menang dengan cara tertentu. Dan sejak saat itu guys, setiap klub besar di dunia punya mimpi yang sama, tidak hanya juara, tapi menciptakan sebuah warisan. Warisan itu tidak berhenti di 2009, justru setelah Barcelona mengubah cara dunia memandang sepak bola, ekspektasi pun ikut berubah. Standar kemenangan Barcelona tidak lagi sekadar juara, semua orang mulai bertanya, bisakah mereka melakukannya lagi?
Musim 2011-2012 pun datang. Secara permainan, Barcelona masih terasa sama. Penguasaan bola tetap tinggi, tekanan tetap konstan, filosofi tidak berubah, dan di pusat semua itu, Lionel Messi. Musim ini, Messi tidak sekadar mencetak gol, ia memecahkan rekor. Angka yang sebelumnya terasa mustahil, akhirnya runtuh satu per satu. Dan secara trofi, Barcelona tidak gagal sepenuhnya. Copa del Rey dan Super Copa de España, dua trofi resmi diraih. Namun, untuk klub dengan warisan seperti Barcelona, itu belum cukup untuk disebut sempurna. La Liga gagal diraih. Liga Champions gugur di semifinal lawan Chelsea. Di Liga Champions Barcelona mendominasi permainan. Tapi satu momen, satu kesalahan, mengubah segalanya. Disinilah sepak bola mengajarkan pelajaran terbesarnya, dominasi tidak selalu berakhir dengan kemenangan. Ini penting guys, musim 2011-2012 bukan sextuple. Barcelona meraih 2 trofi, tapi untuk masuk ke circle tertinggi itu, statusnya tetap satu kata, nyaris. Dan kegagalan ini tidak menghentikan Barcelona, justru, ia menjadi bahan bakar untuk satu percobaan terakhir. Kegagalan itu tidak mematahkan Barcelona, justru sebaliknya, ia menjadi titik refleksi, filosofi tetap dijaga, identitas tidak dibuang, tapi pendekatan mulai disempurnakan. Tahun berganti, generasi berubah. 2015 Luis Enrique, Barcelona datang dengan wajah baru, lebih seimbang, lebih pragmatis, lebih mematikan, dan di lini depan terbentuk trio yang akan dikenang sepanjang masa. MSN, Messi, Suarez, Neymar. Bukan sekadar 3 bintang, tapi 3 pemain yang saling melengkapi. Messi sebagai otak, Suarez sebagai pembunuh, Neymar sebagai pembeda, hasilnya terlihat nyata. La Liga, Copa del Rey, Liga Champions. Barcelona kembali meraih treble, dan dunia mulai berbisik, apakah sejarah akan terulang? UEFA Super Cup, FIFA Club World Cup. 5 trofi sudah di tangan. Hanya satu lagi, Piala Super Spanyol. Tapi Piala Super Spanyol gagal didapatkan, dan disitulah garis tegasnya, Barcelona 2015 bukan sextuple. Namun, tidak ada klub lain yang pernah sedekat ini, bahkan 2 kali. Barcelona adalah satu-satunya klub yang berkali-kali menyentuh batas kesempurnaan, dan setelah Barcelona gagal mengulang sejarah dunia, akhirnya kita melihat sebuah mesin dari Jerman yang tidak lagi nyaris, namanya Bayern Munchen. 2 kali nyaris, dan 1 kali berhasil, Barcelona adalah klub yang paling sering berdiri di ambang kesempurnaan. Sextuple 2009 bukan kebetulan, ia adalah puncak dari filosofi, kesabaran, dan identitas yang dibangun bertahun-tahun. 2012 menunjukkan bahwa dominasi tidak selalu berakhir dengan sejarah. 2015 membuktikan bahwa bahkan dengan tim luar biasa, kesempurnaan tetap sulit diulang. Di titik ini, satu hal menjadi jelas, Barcelona bukan sekadar pelopor sextuple, mereka adalah standar tentang bagaimana sebuah klub membangun identitas. Standar tentang bagaimana sepak bola bisa dimainkan dengan cara tertentu, dan setelah era Barcelona, dunia bertanya satu hal sederhana, siapa yang berani mengikuti jejak mereka? Jawabannya datang dari Jerman, bukan dengan filosofi yang sama, tapi dengan satu kata, dominasi. Jika Barcelona menaklukkan dunia dengan filosofi, maka Bayern Munchen melakukannya dengan kekuatan, bukan kekuatan tanpa arah, tapi kekuatan yang terstruktur. Bayern adalah klub dengan DNA kemenangan, juara liga nyaris setiap musim. Skuad penuh pemain elit. Tapi ada satu masalah, mereka sering hampir, namun belum sempurna di Eropa. Final 2010, gagal. Final 2012 di kandang sendiri lebih menyakitkan. Bayern belajar dengan cara yang keras. Dan pelajaran itu terbayar bertahun-tahun kemudian. Musim 2019-2020, sebuah perubahan terjadi di tengah musim. Hansi Flick, pelatih interim, tanpa status bintang. Dan tanpa banyak yang sadar, Bayern tidak sedang membangun musim yang hebat. Mereka sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh klub level tertinggi. Begitu Bayern menemukan ritmenya, tidak ada lagi kompromi, tidak ada lagi rasa hormat berlebihan. Setiap pertandingan menjadi pernyataan. Liga Champions musim itu berubah menjadi panggung eksekusi.
Chelsea disingkirkan tanpa ampun. Barcelona mengalami malam yang tidak akan pernah dilupakan. 8-2 bukan sekadar skor, itu adalah simbol bahwa Bayern telah mencapai level berbeda. Yang membuatnya semakin gila, Bayern memenangkan semua pertandingan Liga Champions, tanpa seri, tanpa kalah, setiap lawan ditaklukkan. Lewandowski di puncak performa, Müller dengan kecerdasan ruang, Neuer sebagai tembok terakhir, Kimi dan Goretzka mengontrol segalanya. Ini bukan tiki-taka, ini bukan romantisme, ini adalah dominasi murni. Dan ketika Eropa sudah ditaklukkan, satu pertanyaan tersisa, apakah Bayern akan berhenti di situ, atau mereka akan menyapu bersih segalanya? Setelah Eropa ditaklukkan, Bayern Munchen tidak melambat, mereka justru menyempurnakan segalanya. Di Jerman, Bayern sudah terlalu kuat. Bundesliga, DFB Pokal, DFL Super Cup, tidak ada drama, tidak ada kejar-kejaran, hanya konsistensi. Di Eropa, Liga Champions, Bayern menutup kompetisi tanpa satupun kekalahan, dan dunia menyadari, ini bukan musim hebat, ini musim sempurna, masih ada 2 panggung tersisa. UEFA Super Cup, Piala Dunia antar klub, 6 trofi, 1 musim tanpa celah. Tahun 2020 ditutup dengan satu fakta mutlak, Bayern Munchen resmi masuk Circle Club Sextuple. Barcelona membuka jalan. Bayern menyempurnakan dominasi, lalu muncul satu pertanyaan besar, apakah masih ada klub lain yang mampu mencapai level ini di era modern? Barcelona membuka jalan. Bayern menyempurnakan dominasi. Jawaban itu tidak langsung datang, karena kandidatnya adalah klub yang selama bertahun-tahun selalu diragukan. Paris Saint-Germain, klub dengan sumber daya besar, penuh bintang, tapi sering gagal saat panggung paling besar datang. PSG dikenal jago di liga domestik. Namun rapuh di Eropa, kekalahan demi kekalahan menciptakan satu stigma. PSG belum siap, namun sepak bola selalu memberi kesempatan kedua, dan PSG belajar, mereka tidak lagi hanya mengumpulkan nama besar. Mereka mulai membangun tim, struktur, mental. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah PSG bisa juara, tapi apakah mereka cukup dewasa untuk menyapu bersih segalanya? PSG akhirnya sampai di titik itu, bukan dengan cara instan, bukan dengan keberuntungan, tapi dengan pembelajaran panjang dari kegagalan demi kegagalan. Musim ini, PSG tampil berbeda, lebih dewasa, lebih sabar, lebih terstruktur, dominasi domestik kembali mereka tunjukkan. Ligue 1, Coupe de France, France Super Cup. Namun kali ini, itu bukan tujuan akhir. Di Eropa, PSG tidak lagi gemetar, mereka bertahan saat tertekan, mereka menyerang saat dibutuhkan. Liga Champions Trophy yang selama ini mereka kejar akhirnya jatuh ke Paris, PSG belum selesai. UEFA Super Cup, FIFA Intercontinental Cup. 6 trofi satu musim satu jawaban, Paris Saint-Germain resmi masuk Circle Club Sextuple, bukan lagi klub yang diragukan, bukan lagi bahan ejekan, tapi bagian dari sejarah tertinggi sepak bola. Dalam sejarah panjang sepak bola, juara itu banyak, dominan juga tidak sedikit, tapi menyapu bersih semuanya, itu cerita yang sangat langka. Barcelona membuka gerbang. Bayern menyempurnakan mesin. Dan PSG membuktikan bahwa kegagalan bisa menjadi fondasi kejayaan. 3 klub, 3 era, 3 filosofi, 1. Circle Club Sextuple bukan soal uang, bukan soal bintang, tapi soal timing, struktur, dan mental juara. Pertanyaannya sekarang, siapa berikutnya? Manchester City? Atau mungkin klub yang belum kita duga? Kalau menurutmu, siapa klub yang paling pantas masuk circle ini berikutnya? Tulis pendapat kalian di komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Warung Bola biar nggak ketinggalan cerita besar sepak bola lainnya. Karena di sepak bola, sejarah tidak pernah menunggu.